Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devin Muhammad Soleh, NIM 1021900106, kelas SMD semester 5. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester komplikasi hukum ekonomi syariah, di sini saya mengambil judul yaitu yang berkaitan tentang hukum jual beli makanan tanpa mencantumkan harga dalam komplikasi hukum ekonomi syariah. Untuk poin yang pertama yaitu pengertian jual beli. Sebelum membahas tentang jual beli secara mendalam, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian jual beli. Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan al-bai', yang berarti yaitu menjual atau mengganti, menukar sesuatu dengan yang lain. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling suka sama suka. Dan juga ada sebagian ulama yang memberikan pemaknaan tentang jual beli. Di antaranya yaitu ulama Hanafiyah. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta benda berdasarkan cara khusus yang dibolehkan syarak yang disepakati. Sedangkan menurut Syekh Muhammad Ibnu Qasim Al-Ghazi, menurut syarak pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki suatu harta atau uang dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syarak, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syarak untuk selamanya, dan yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang. Untuk poin yang selanjutnya yaitu dasar hukum jual beli. Dasar hukum jual beli adalah Al-Quran dan Hadis, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya yaitu orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang bermasukan syaitan, lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu, dan urusannya kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Berdasarkan ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hambanya dengan baik dan melarang hambanya praktek jual beli yang mengandung riba, karena Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan yang batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, merampok, dan dengan jalan yang lain yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, kecuali dengan jalan perniagaan jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazar yang artinya yaitu dari Rifah ibnu Rafi, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah ditanya usaha apa yang paling baik. Rasulullah SAW menjawab, yaitu usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur atau jujur. Berdasarkan dalil tersebut dapat disimpulkan bahwa sudah jelas hukum jual beli itu adalah boleh, namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri. Semuanya tergantung pada terpenuhi apa tidaknya syarat dan rukunnya jual beli. Untuk poin yang selanjutnya yaitu rukun dan syarat jual beli dalam komplikasi hukum ekonomi syariah. Rukun jual beli yang diatur dalam komplikasi hukum ekonomi syariah yaitu sebagai berikut. 1. Berakal, yaitu dalam pelaksanaannya rukun jual beli harus berakal, karena jika orang berakal maka bisa membedakan yang baik dan yang buruk untuk dirinya atau orang lain. Dan yang B yaitu akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya bahwa seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual dan pembeli. Akad jual beli dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dan yang C yaitu dengan kehendak diri sendiri atau bukan karena paksaan. Dalam komplikasi hukum ekonomi syariah,
terjadinya akad jual beli itu harus dengan kehendak diri sendiri, tidak ada paksaan oleh orang lain. Dan yang poin D yaitu sudah balik atau dewasa. Jadi untuk anak yang belum cakap hukum tidak sah melakukan transaksi jual beli. Dikatakan kecakapan hukum dalam komplikasi hukum ekonomi syariah yaitu usia dewasa bagi laki-laki 19 tahun dan untuk perempuan yaitu yang sudah berusia 16 tahun. Untuk poin yang selanjutnya yaitu syarat yang menjadi objek dalam jual beli. Yang pertama yaitu harus suci, yaitu syarat yang harus ada pada benda tersebut untuk melakukan transaksi. Jadi untuk syarat transaksi yang pertama yaitu benda harus suci. Jadi tidak boleh menjual barang yang haram. Dan yang kedua yaitu ada manfaatnya. Kita tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dan yang ketiga yaitu barang itu dapat diserahkan. Maksudnya barang yang tidak dapat diserahkan pada orang lain itu tidak sah transaksi jual belinya. Seperti halnya kita menjual barang yang ada di langit. Seperti contoh kita menjual bintang, maka itu tidak sah transaksi jual belinya. Dan yang keempat yaitu barang milik sendiri. Artinya barang yang dijual harus milik si penjual. Tidak boleh menjual barang yang bukan milik diri sendiri. Dan yang kelima yaitu barang harus diketahui. Barang dan harga pada transaksi jual beli yang tidak diketahui jual beli tersebut tidak sah karena ada unsur penipuan. Dan yang terakhir yaitu barang yang diakadkan ada di tangan. Jadi untuk transaksi jual beli, untuk syarat sahnya ketika kita akan menjual barang itu sudah ada di tangan kita. Tidak boleh kita menjual sesuatu tetapi barang yang akan dijual itu tidak dibawa. Untuk poin yang selanjutnya yaitu tinjauan praktek jual beli makanan tanpa mencantumkan harga menurut komplikasi hukum ekonomi syariah. Terkait praktek jual beli makanan tanpa mencantumkan harga di tempat-tempat para pedagang makanan, menurut komplikasi hukum ekonomi syariah bahwa praktek tersebut tidak memenuhi beberapa asas yang terkandung dalam komplikasi hukum ekonomi syariah pasal 21, yakni asas ikhtiyati atau kehati-hatian, tidak berubah, saling menguntungkan, kesetaraan, transparansi, dan tertulis. Dan bisa dikatakan menjual makanan tidak mencantumkan harga mengandung unsur penyamaran yang dinyatakan dalam pasal 35 komplikasi hukum ekonomi syariah yang berbunyi yaitu penyamaran adalah keadaan di mana tidak ada kesadaran antara prestasi dengan imbalan prestasi dalam suatu akad. Artinya antara hak dan kewajiban dari pihak terdapat ketidakseimbangan kaitannya dengan jual beli dengan tidak mencantumkan harga, yakni pembeli telah memberikan sepenuhnya hak penjual dengan memberikan uang, namun penjual tidak memberikan sepenuhnya hak kepada pembeli yaitu dengan tidak mencantumkan harga. Dan untuk penjelasan pasal di atas diperjelas lagi dalam pasal 29 komplikasi hukum ekonomi syariah bahwa akad yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf A adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur khilaf atau dilakukan di bawah ikrah atau paksaan, takrir atau tipuan dan penyamaran. Namun dalam pasal 78 yang terkait beberapa hal yang terkait dengan jual beli, sekalipun tidak disebutkan secara tegas dalam akad, dalam huruf A yang berbunyi yaitu dalam jual beli biasanya disertakan segala sesuatu yang menurut adat setempat biasa atau kebiasaan masyarakat. Jadi bisa dikatakan bahwa barang yang dijual meskipun tidak secara spesifik dicantumkan, yang berarti selama masyarakat menerima kebiasaan tersebut, praktek jual beli tanpa mencantumkan harga ini diperbolehkan. Kemudian dalam fikih muamalah mengenai jual beli makanan tanpa mencantumkan harga, yaitu bahwa jual beli makanan tanpa mencantumkan harga pada dasarnya tidak dibahas secara rinci dalam Islam.
Tidak ada dalil Al-Quran dan hadis yang menyebutkan hukum dari jual beli makanan tanpa mencantumkan harga. Masalah hukum boleh atau tidak, sebenarnya hukum setiap kegiatan muamalah adalah boleh sesuai kaidah fikih yang berbunyi, yaitu hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh sehingga ada dalil yang mengharamkannya. Dari kaidah di atas, hukum jual beli pada umumnya tidak masalah karena sejauh ini belum ada dalil yang mengharamkannya. Karena dalam jual beli berlandaskan atas dasar suka sama suka, seperti dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 yang artinya yaitu kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Untuk poin yang selanjutnya yaitu penerapan teori yang digunakan dalam kasus jual beli makanan tanpa mencantumkan harga. Jadi, sejak zaman dahulu sudah menjadi kebiasaan para pedagang tidak mencantumkan harga. Namun, walaupun demikian, para penjual makanan memberikan harga kepada pembeli dengan harga yang wajar dan sama dengan harga makanan di tempat lainnya, sehingga bisa disimpulkan bahwa teori penerapan yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang ada di komplikasi hukum ekonomi syariah, yaitu pada pasal 78 huruf A yang berbunyi, dalam jual beli biasanya disertakan segala sesuatu yang menurut adat kebiasaan setempat. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kasus di atas jika dikaitkan dengan komplikasi hukum ekonomi syariah dan fikih muamalah tidak ada pertentangan. Namun jika antara pihak penjual dan pembeli sudah saling suka sama suka, akan tetapi walaupun tidak bertentangan dengan komplikasi hukum ekonomi syariah dan fikih muamalah, namun tidak sempurna akad yang dilakukan karena harga termasuk syarat dalam bertransaksi, sehingga kasus di atas disandarkan pada pasal 78 yang intinya yaitu jual beli ini dilakukan atas dasar kebiasaan yang berlaku atau yang sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat setempat. Kemudian untuk saran dan pendapat pribadi saya, sebaiknya dalam menjual makanan kita harus tetap mencantumkan harga walaupun tidak ada larangan yang mengatur tentang pemberian harga terhadap barang yang dijual. Dan yang selanjutnya yaitu untuk menghindari perselisihan di antara kedua belah pihak, sebaiknya sebagai penjual kita harus menuliskan harga pada makanan yang dijualnya dan juga untuk menyempurnakan syarat akad jual belinya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.